Peran untuk pemirsa yang ada di rumah, sebesar apa dampaknya untuk ekspor kita apabila ternyata ada pemberlakuan 32% ini? Ya tentunya Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia dan juga mitra investasi yang penting bagi Indonesia. Jadi kalau kita lihat rata-rata dalam 5 tahun yang terakhir Amerika Serikat selalu masuk mungkin dalam urutan ketiga, keempat mitra dagang yang terbesar bagi Indonesia dan juga tentunya total ekspor yang dimiliki oleh Indonesia ke Amerika Serikat pada saat ini adalah sebesar kurang lebih 26 billion US dollar. Jadi tentunya merupakan salah satu mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Tentunya dengan adanya pemberlakuan tarif ini, meskipun sebetulnya pemberlakuan tarif ini juga tentunya bukan hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi kalau kita lihat juga beberapa negara-negara tetangga ataupun juga negara-negara yang memiliki komoditas ataupun mereka juga memproduksi komoditas yang kurang lebih mirip dengan Indonesia, seperti misalnya untuk komoditas seperti tekstil, kemudian alas kaki dan lain sebagainya, itu negara-negara tersebut seperti misalnya Vietnam, Bangladesh juga memperoleh retaliatory tarif sebesar kurang lebih 46% dan bagi Vietnam dan Bangladesh sebesar 37%. Bagi Indonesia tentunya seperti tadi disampaikan ada ancaman diberlakukan tarif sebesar 32%. Jadi tentunya cukup sulit untuk bisa dilihat seperti apa, tetapi kalau kita lihat dari angka tersebut, mungkin pemberlakuan tarif yang diberlakukan bagi Indonesia cukup rendah. Sementara itu tentunya Indonesia juga memiliki potensi dengan jumlah pasar yang cukup besar, sebetulnya bisa melihat kesempatan untuk bisa melihat komoditas-komoditas apa yang sebetulnya kita bisa diskusikan dengan Amerika Serikat untuk bisa memperoleh trade balance yang lebih baik ke depannya. Langkah konkret apa yang disiapkan Kadin untuk bisa membantu negosiasi dalam waktu dekat? Iya, ada 3 yang sebetulnya sudah didiskusikan. Jadi beberapa waktu yang lalu Kadin mengikuti juga diskusi yang dipimpin oleh Dewan Ekonomi Nasional dan juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, kemudian dari kantor Menko Ekonomi dan juga dari kementerian-kementerian lain termasuk juga dari Kementerian Perindustrian untuk mendiskusikan mengenai 3 hal ke depannya. Yang pertama tentunya untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa sebetulnya tarif yang selama ini diberlakukan bagi produk-produk Amerika Serikat terhadap dan dibandingkan dengan besaran daripada tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat selama ini terhadap produk-produk Indonesia, sebetulnya tarif yang diberlakukan oleh Indonesia sudah lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Yang kedua juga tentunya melihat ulang kira-kira komoditas apa yang sebelumnya mungkin belum kita peroleh dari negara Amerika Serikat, mungkin bisa dibicarakan mengenai kemungkinan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan dagang yang lebih strategis lagi ke depannya. Ada beberapa komoditas yang kemungkinan Indonesia juga tentunya sangat membutuhkan, tetapi selama ini mungkin jumlah import yang diperoleh Indonesia dengan negara Amerika Serikat masih cukup rendah, seperti misalnya import untuk minyak mentah, kemudian juga produk-produk oil and gas lainnya, kemudian juga soybean dan khusus mengenai soybean ini juga secara khusus disampaikan dalam publikasi komunikasi yang dikutip dari website White House sebetulnya dengan pemberlakuan tarif tersebut. Kemudian juga etanol serta beberapa produk lain-lainnya seperti misalnya produk-produk defense dan juga produk dari sektor aviasi misalnya. Jadi dengan adanya upaya untuk bisa meningkatkan sumber daripada produk komoditas tersebut bisa diperoleh supply chain baru yang sebelumnya diperoleh dari negara-negara lain, mungkin ini lebih membuka kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk bisa melihat bahwa di Indonesia sebetulnya merupakan mitra dagang yang baik bagi Amerika Serikat. Yang ketiga, mungkin kalau kita lihat beberapa statement sebetulnya pemberlakuan tarif itu bukan hanya didasarkan karena adanya tarif measures yang diberlakukan oleh Indonesia, tetapi juga yang terkait dengan non-tarif measures. Nah ini yang juga tentunya perlu didiskusikan antara industri dan juga pengusaha Kadin khususnya dengan kementerian yang terkait mengenai non-tarif measures tersebut, seperti misalnya pemberlakuan TKDN, kemudian juga impor kuota, namun tentunya hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Perindustrian, sehingga tentunya juga perlu didiskusikan dengan kementerian-kementerian tersebut. Mungkin 3 hal tersebut. Baik, dengan adanya pergantian dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, apakah ini akan mempengaruhi negosiasi?
Ya kita harapkan demikian, keberadaan dan juga, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pihak dari Amerika Serikat, baik itu dari kementerian-kementerian yang terkait seperti misalnya, Department of Commerce, kemudian juga USTR dan juga Department of State, selain juga dengan para stakeholders yang lain. Dan pada saat ini juga secara konkret dari pihak Kadin sebetulnya juga dari Ketua Umum berencana untuk bisa melakukan kunjungan dan juga lawatan langsung ke Amerika Serikat untuk tentunya juga bisa berdiskusi dengan US Chamber of Commerce untuk bisa membicarakan bagaimana antara Indonesia dengan Amerika Serikat seperti yang tadi kami sampaikan bisa melihat potensi-potensi daripada produk dan juga komoditas yang kita bisa bangun bersama untuk kita bisa lebih banyak mendapatkan supply chain atau rantai pasok dari produk-produk tersebut yang berasal dari Amerika Serikat tentunya. Selain daripada pihak dari pengusaha swasta, kita pun juga akan bekerja sama juga dengan pihak BUMN, karena kalau misalnya yang terkait dengan oil and gas misalnya ataupun juga dengan Kementerian Pertahanan yang terkait dengan produk dan juga komoditas pertahanan, dan ini yang juga tentunya kita harapkan koordinasi dari seluruh pihak yang terkait untuk bisa menyampaikan dan juga mengkomunikasikan mengenai hal tersebut. Tetapi di luar daripada itu tentunya juga menurut pengalaman kami di masa lalu juga kita juga sebetulnya bisa memulai untuk bisa berkomunikasi tersebut, karena pada saat ini pun juga dari pihak Indonesia sudah memiliki kuasa usaha ad interim yang berada di DC pada saat ini dan juga bisa berkomunikasi dengan pihak kedubes Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk bisa menyampaikan 3 hal yang tadi sudah kami sampaikan. Baik, Pak Pahala, dengan adanya tarif 32% ini apakah dampaknya akan sangat masif untuk industri ekspor di dalam negeri sehingga mungkin akan terjadi efisiensi dan juga PHK? Yang seperti saya sampaikan tadi ya, sebetulnya kalau kita lihat kan pemberlakuan daripada tarif ini bukan hanya berlaku bagi Indonesia, sehingga tentunya tidak serta-merta akan berpengaruh sangat negatif, khususnya kepada beberapa produk-produk yang selama ini ataupun juga komoditas yang selama ini juga sudah memperoleh beberapa tantangan seperti misalnya dari segmen ataupun komoditas tekstil dan juga garmen, alas kaki, karena kalau kita lihat juga tadi beberapa negara-negara yang selama ini melakukan ekspor secara masif kepada Amerika Serikat, seperti misalnya Vietnam yang pada saat ini tentunya memiliki jumlah surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat yang paling besar, ini juga pada saat ini terancam untuk bisa mendapatkan perolehan tarif sebesar 46%. Atau juga Bangladesh yang juga memiliki jumlah ekspor tekstil dan juga alas kaki ke Amerika Serikat yang juga cukup besar, itu juga mendapat ancaman untuk bisa mendapatkan tarif tambahan sebesar 37%. Jadi kalau melihat hal tersebut, kita nggak bisa melihat bahwa ini langsung akan berpengaruh terhadap Indonesia, dan kalau saya lihat mungkin ruang bagi Indonesia untuk bisa bernegosiasi juga tentunya cukup besar. Mengingat bahwa yang pertama dari sisi jumlah surplus yang dimiliki Indonesia memang termasuk cukup rendah, yaitu hanya berada di dalam ranking yang 15. Yang kedua, kita juga bisa berupaya untuk bisa melihat komoditas dan juga produk apa yang sebetulnya kita bisa mendorong untuk bisa mendapatkan neraca perdagangan yang lebih berimbang antara Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga bisa win-win dan juga mendorong adanya investasi untuk bisa lebih masuk ke Indonesia. Nah, ini yang tentunya kita berharap bahwa pengaruh daripada tarif ini tidak serta-merta akan sangat negatif terhadap Indonesia. Yang ketiga juga tentunya bagi negara Amerika Serikat juga untuk mencari supply chain baru dari negara-negara lain juga tidak semudah itu. Jadi kita berharap bahwa ini belum tentu akan bisa berpengaruh sangat negatif terhadap Indonesia, tapi tentunya langkah yang immediate dan juga urgent untuk bisa dilakukan adalah memulai untuk bisa membahas dan mendiskusikan hal tersebut sehingga pemberlakuan daripada tarif ini tidak serta-merta untuk bisa dilakukan, karena pada tahap awal sebelum adanya pengumuman mengenai tarif ini juga sudah disampaikan juga oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa tujuan daripada pelaksanaan hal ini adalah untuk bisa memulai diskusi bagaimana untuk bisa membuat neraca perdagangan yang lebih berimbang antara Amerika Serikat dengan mitra-mitra dagangnya mereka.